فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala asy-syarih waffaqahu Allah taala. Qauluhu nassun wa mushtarakun. Isim mausul ada yang nas, ada yang mushtarak. An-nassu huwal lafdul mukhtassu fima wudi'a lahu. Kalladhi mathalan fa innahu lafdun khasun bil mufrad wallati bil mufradah wa hakadha. Isim mausul dibagi menjadi dua, ada yang nas yaitu yang khusus dan ada yang mustarak berserikat. An-nassu huwa, an-nas di sini maknanya adalah lafaz yang khusus untuk apa yang dia itu diletakkan baginya dengan makna yang satu. Kalladzi, seperti alladzi misalnya, maka sesungguhnya dia adalah lafaz yang khusus untuk mufrad, untuk silah yang mufrad. Wallati bil mufradah, dan allati adalah khusus untuk silah yang mufradah. Atau untuk a'id yang mufrad, dan allati adalah untuk a'id yang mufradah. Karena mausul ismi adalah yang dimaksud dengannya adalah a'id. Berbeda dengan masdariyah atau al-mausul al-harfi, maka yang dimaksud dengannya adalah silah. Wa hakadha, dan seperti ini semua yang lain, yaitu alladzi, alladzaini juga khusus untuk dua mutsanna, dan allai untuk alladzina untuk jamak, dan seterusnya. Adapun mustarak, wal mustarak huwa, adapun yang mustarak dia adalah al-maudu'u li ma'anin mukhtalifatin bi lafdhin wahidin, yaitu apa-apa yang diletakkan untuk beberapa makna yang berbeda-beda menggunakan satu lafaz saja, itu namanya mustarak. Kalafdhati man, seperti isim mausul man, seperti lafaz man, innaha tusta'malu lil mufradi wal mutsanna wal majmu'il mudzakkar wal muannats kama sayati. Seperti man, dia itu dipakai untuk, boleh untuk mufrad, untuk mutsanna, untuk jamak mudzakkar ataupun muannats sebagaimana yang akan datang. Wa qawluhu lil mufradil mudzakkar, allazi adalah untuk mufrad mudzakkar, ai aqilan aw ghairu aqilin. Baik mufrad itu adalah untuk orang ataupun selain orang. Akil di sini maknanya adalah orang. Untuk manusia ataupun selain manusia. Maka benda juga boleh pakai alladzi. Berbeda nanti kalau alladzina. Kalau jamak itu khusus manusia. Mufrad dan mutsanna itu enggak khusus. Alladzani itu juga bisa untuk selain manusia. Tapi kalau alladzina ini khusus untuk manusia. Jadi allati itu bisa untuk manusia maupun selain manusia. Mutsanna juga alladzani, alladzaini, allatani, ini juga untuk manusia dan selain manusia. Adapun alladzina ini khusus untuk manusia. Karena kalau selain manusia, kalau jamak maka dihukumi wanita, maka pakai wanita saja, pakai allati. Paham? Paham maksudnya? Jadi kalau jamak, kalau selain manusia maka dihukumi perempuan,
maktab misalnya meja, makatibu. Maka itu nanti pakai muannas satu saja bisa. Adapun alladzina yang untuk jamak itu khusus manusia. Maka ini fungsinya akilan atau ghairu akilin ini. Kalau alladzi untuk mufrad mudzakkar baik manusia ataupun selain manusia. Fal awal, al awal contohnya yang berakal, yang manusia, nahwu qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah orang yang di sisinya ada ilmu dari Alkitab, yang memiliki ilmu dari Alkitab. Maka alladzi di sini dipakai untuk manusia. Apa i'rabnya ilmu di sini? Qala alladzi indahu ilmun. Apa i'rabnya ilmun? Mubtada indahu dhorof muta'alliq dengan khabar yang mahdzuf. Kemudian jumlah mubtada dan khabar sebagai ada ilmun kan mubtada, indahu kan khabar katamu. Berarti kan jumlah. Apa irabnya jumlah itu? Khabar dari mana? Untuk jatuh setelah mausul itu pasti silah itu enggak ada irabnya. Jadi qala allazi indahu ilmun sebagai mubtada, indahu muta'alliq dengan khabar yang mahdzuf, dan jumlah mubtada khabar la mahalla laha min al-i'rab karena dia adalah silah mausul. Minal kitab muta'alliq dengan mana? Minal kitab muta'alliq ke mana? Kemana Budama? Muta'alliq mana, Mam? Ilmun. Muta'alliq dari naatnya ilmun. Muta'alliq dari naatnya ilmun, bukan dari ilmunnya tapi dari naatnya ilmun. Ilmun kainun minal kitab, ilmu yang diambil atau ilmu yang ada dari Alkitab. Jadi muta'alliq itu muta'allaqnya adalah berupa fi'il atau pecahan fi'il, itu hukum asalnya. Kalau tidak ada, enggak didapati fi'il atau pecahan fi'il, maka dia muta'alliq dengan sesuatu yang mahdzuf, imma khobar wa imma na'at wa imma hal, cuma itu toh. Qala wasani, contoh yang kedua, contoh yang tidak berakal selain manusia. Nahwu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini adalah hari kalian yang kalian itu dijanjikan. Maka alladzi di sini i'rabnya apa? Puasa. Hadza yaumukumul ladzi. Apa i'rabnya alladzi di sini? Apa dong? Naat dari yaumukum. Maka di sini dipakai naat untuk yaum, sesuatu yang tidak berakal, hari. Jadi hadza mubtada, yaum khabar, wa huwa mudhaf, kum mudhaf ilaih, alladzi naat. Kuntum, jumlah kuntum apa i'rabnya? Silah dari alladzi. Tu'adun, apa i'rabnya jumlah tu'adun? Tu'adun fi'il dan fa'il. Fi'il dan maf'ul, dan naibul fa'il. Tu'adun adalah fi'il dan naibul fa'il. Apa i'rabnya jumlah fi'il dan naibul fa'il ini? Khabar dari dari kuntum, khabar dari kuntum. Mana aidnya alladzi? Ini namanya belajar i'rab. Mana aidnya alladzi? Itulah tujuan terakhir dari ilmu nahwu adalah mengi'rab.
Mana ayatnya lagi? Hari ini adalah hari kalian yang kalian dijanjikan. Tu'adunahu. Jadi ada mahdzuf tu'adunahu, yang kalian dijanjikan hari tersebut. Yang kalian itu diberi janji hari tersebut. Maka ayatnya adalah mahdzuf, alladzi kuntum tu'adunahu. Baik, ini pelajaran sempalan. Pelajaran utamanya adalah alladzi dipakai untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal, dipakai untuk manusia ataupun dipakai untuk hari di sini. Qala walau qala lil mufradil alim al-alim lakana aula. Karena seandainya musannif mengatakan lil mufrad al-alim bukan mudzakkar, itu lebih utama. Kenapa? Li'annahu qad yusta'malu fi haqqillahi ta'ala. Karena sesungguhnya alladzi ini juga kadang dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama fi, sebagaimana dalam ayat alhamdulillahi alladzi hadana. Alhamdulillah, alhamdulillah mubtada, lillahi muta'alliq dengan khabar mahdzuf. Alladzi, apa i'rabnya sih? Nah, dari Allahi, hadana fi'il, fa'il dan maf'ul. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Dhamir huwa. Maka di sini alladzi dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala munazzahun 'anil dzukurati wal unutsah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat laki-laki maupun sifat perempuan. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikatakan laki-laki, tidak boleh dikatakan perempuan. Karena kedua sifat tersebut adalah sifat yang cacat. Bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat laki-laki itu adalah sifat aib, cacat. Kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau laki-laki berarti butuh pada perempuan. Kalau perempuan berarti butuh pada laki-laki. Maka itu adalah sifat cacat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala enggak disifati laki-laki maupun juga enggak disifati perempuan. Maka kata lil mufradil mudzakkar supaya mencakup bagi Allah Subhanahu wa taala itu juga lebih baik diganti lil mufradil alim. Tapi ini gampang, masalah seperti ini enggak perlu dikritik karena sudah ma'ruf. Kalau haknya Allah Subhanahu wa taala sudah ma'ruf. Ini adalah lil mufrad mudzakkar, maknanya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qawluhu lil mufradatil muannatsah allati adalah untuk mufradah muannatsah ai akilatan aw ghairu akilatin, baik yang manusia ataupun yang selain manusia. Fal awal yang akilah contohnya adalah nahwu qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Qad harfu tahqiqin sami'a fi'il madhi mabniun 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Allahu fa'il, qaula maf'ulun bih. Allati apa i'rabnya? Mudhafun ilaih. Tujadiluka fi'il dan fa'il dan maf'ul. Jumlah sila la mahalla lahu min al-i'rab. Fi zawjiha muta'alliq dengan kaf. Tujadiluka itu berarti menerangkan kamu wahai Nabi berada pada suaminya gitu. Diingat muta'alliq itu artinya keterangan. Sekarang tinggal mana yang diterangkan? Allati menerangkan berarti yang perempuan tadi berada di dalam suaminya, masa gitu. Berarti ini keterangan untuk apa ini? Untuk tujadil, mendebatnya adalah dalam masalah dalam kasus suaminya gitu loh. Maka fi
muta'alliq dengan tujadil. Maka allati di sini dijadikan untuk seorang wanita yang berakal. Wasani contohnya yang tidak berakal, nahwu hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun. Ini adalah neraka yang kalian dijanjikan. Hadhihi mubtada, jahannamu khabar. Allati apa i'rabnya? Na'at kuntum tu'adun sama kayak atasnya. Mana ayatnya? Sama dhamir mahdzuf, tu'adunaha allati kuntum tu'adunaha. Jahannam dihukumi wanita, muannats majazi. Fa'auqa allati ala jahannama, maka Allah Subhanahu wa taala di sini meletakkan allati untuk jahannam. Wa hiya ghairu aqilah, sedangkan neraka jahannam bukanlah sesuatu yang disuati dengan berakal. Maka allati bisa untuk manusia, bisa untuk selain manusia. Allati juga sama, bisa untuk manusia, bisa untuk selain manusia. Wa qawluhu walladhani wallatani ila akhirih al-kalamu fihima kal kalami fi daini wa daini wa qad taqaddama. Alladhani dan allatani, pembahasan tentang keduanya sama seperti pembahasan tentang isim isyarah daini wa taini. Kalau rafa pakai alladhani, kalau nasab dan jar pakai alladaini. Dan itu tidak menjadikannya sebagai mu'rab, walaupun di i'rab dengan i'rab yang berbeda, walaupun seakan-akan di i'rab dengan i'rab yang berbeda, tapi itu tidak menjadikannya mu'rab. Ada juga ulama yang berpendapat alladhani dan alladaini itu adalah mu'rab. Kenapa? Karena isim mausul itu mabni. Kenapa? Kan keluar dari asal. Isim itu kan hukum asalnya apa? Mu'rab, ya kan? Isim itu hukum asalnya mu'rab. Kemudian ada beberapa isim yang mabni karena menyerupai apa? Kalau yang menyerupai fi'il itu nanti mamnu minas sharaf. Enggak bisa dikasrah, enggak bisa ditanwin, itu fi'il. Kalau yang menyerupai huruf maka mabni. Maka isim itu ada beberapa isim yang mabni karena menyerupai huruf. Isim mausul termasuk yang menyerupai huruf. Syibhul huruf, ada ilah syibhul huruf sehingga dia menjadi mabni. Nah, ilah syibhul huruf, penyerupaan terhadap huruf yang menjadikan isim mausul itu mabni, itu batal pada musanna dan pada jama'. Karena musanna itu termasuk kekhususan isim dan jama' itu juga termasuk kekhususan isim, sehingga penyerupaan terhadap huruf menjadi lemah sehingga balik menjadi mu'rab. Itu. Tapi itu pendapat yang gampang ya, katakan aja isim mausul itu mabni semuanya. Pendapat yang gampang itu yang mengatakan isim mausul mabni semuanya. Cuma dia gambarannya aja yang mu'rab, alladhani sama alladaini. Paham? Wa qawluhu, perkataan musannif wal ula, al ula artinya alladzina. Ula adalah mereka-mereka yang. Ula itu adalah artinya alladzina, mereka-mereka yang. Huwa bil qasr, ula adalah pakai qasr. Kalau bil mad ulai. Biwaznil ula, dengan wazan ula. Biwaznil ula ini untuk membedakan. Ula untuk membedakan bahwasanya hamzah pertama itu di dhammah, maka dipakai ala wazn atau biwaznil ula. Jadi bacanya itu ula, bukan ala. Wa yuktabu bi ghairi wawin, dan nulisnya enggak usah pakai wawu. Beda dengan apa? Beda dengan isim isyarah. Ulaika pakai wawu. Iya toh? Ya. Kalau ula pakai wawu.
Kalau yang mausul nggak pakai wawu, ula. Wa qad yumaddu, kadang juga di mad ulai. Maka isim mausul ula artinya alladzina ini bisa dikosar ula, bisa di mad ulai. Fa mithalu istimalihi maksuran, maka contoh penggunaan isim mausul ini dalam keadaan maksur pendek, qaulus syair, ucapannya syair dari kalangan Bani Fak'as, Murrah ibnu Adda al-Fak'asi. Syair di sini ada sebagian yang menisbahkan syair di sini punyanya Murrah ibnu Adda al-Fak'asi, fa qaf ain sin ya, al-Fak'asi. Al-Fak'asi, fa qaf ain sin ya. Ra'aitu bani ammil ula yakhdhulunani ala hadathanid dahri yataqallabu. Aku melihat anak-anak pamanku, para sepupuku yang mereka dulu menyia-nyiakanku, kini ku melihat mereka ala hadathanid dahri. Hadathan maknanya hawadith, peristiwa masa, id yataqallabu, saat masa itu bergulir. Dulu aku melihat orang yang dulu menyia-nyiakanku, kini mereka pun sama terseok-seok oleh perjalanan masa. Itu maksudnya ra'aitu bani ammil ula yakhdhulunani ala hadathanid dahri id yataqallabu. Yataqallabu fa'ilnya adalah dahr. Saat masa itu bergulir, saat masa itu berbolak-balik dari siang ke malam, pasti akan masa tersebut, waktu itu silih bergantinya siang dan malam, pasti akan membawa peristiwa-peristiwa yang berbeda. Kini aku melihat mereka, aku melihat para sepupuku yang dulu mereka itu menelantarkanku, menyia-nyiakanku, yakhdhulunani. Aku melihat mereka ala hadathanid dahri, ala hawadithid dahri. Aku menyaksikan mereka pada kejadian-kejadian masa, saat masa itu bergulir. Maknanya dia melihat orang-orang yang dulu memusuhinya, kini mereka terseok-seok dalam menjalani kehidupan. Maka waktu jangan pernah terpedaya oleh keadaanmu. Waktu itu akan bergulir dan roda kehidupan akan berputar. Kita nggak tahu apa yang akan menimpa diri kita di esok hari. Wa nasallallahu alaihi wal afiyah. Karena masa ini akan datang dengan sesuatu, dengan banyak keajaiban. Wa na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka di sini ula adalah bermakna alladzina. Jadi sama, ra'aitu bani ammil ladzina yakhdhulunani ala hadathanid dahri id yataqallabu. Qala wa mithalu istimalihi mamdudan, di antara contoh penggunaan ula isim mausul sebagai dalam keadaan mamdud dipanjangkan qaulul akhar, ucapan penyair yang lain, yaitu Quthair Izzah. Quthair Izzah, tahu kisahnya Quthair Izzah? Nama aslinya itu Kathir, dan dia dinisbahkan kepada Izzah karena dia tergila-gila dengan Izzah. Kathir ini adalah pemujanya si Izzah, tapi karena fisiknya jelek, pendek, kecil, maka disebut Quthair. Kasihan, sudah dibuat menderita oleh cinta, fisiknya lagi gak mendukung. Itulah kadang laki-laki itu menjadi sengsara di dunia ini, gak seberapa ganteng, tapi dibuat merana oleh cinta. Ya sini kiuripe sakno. Makanya tadi yang wedok ojo jahat-jahat. Kasihan untuk Quthair Izzah.
udah fisiknya nggak mendukung, dibuat mudah jatuh cinta pula. Wah, merananya. Ini seperti Majnun Laila itu. Jadi di sana ada beberapa orang terkenal dengan wanita-wanita yang mereka puja. Di antaranya Majnun Laila, terus Quthair Izzah ini. Kathir Izzah. Jadi dia itu tergila-gila pada Izzah. Izzah gak cinta pada dia. Fisiknya jelek jadi dipanggil Quthair. Kasihan sekali, Quthair Izzah. Pelajarannya juga, kalau kita kurang beruntung dalam bab ini, jangan menghinakan diri kita dalam kemaksiatan. Lihat sampai sekarang diingat jeleknya. Tidak cinta dia dapat, tidak pula pujian ia raih. Sepanjang masa sejarah mengabadikannya sebagai gelandangan cinta. Quthair Izzah, apa katanya? Aballahu lishummil ulaika annahum suyufun ajadal qainu yauman siqalaha. Tapi dari segala keterbatasannya itu disebabkan dengan segala keterbatasan fisiknya dan juga keterbatasan hidupnya, kata-kata mutiara dan juga puisi-puisi indah terlontar dari bibirnya. Itulah termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya welek tapi syair-syairnya berdarah. Aballahu lishummil ulaika annahum suyufun ajadal qainu yauman siqalaha. Aballahu, Allah itu enggan, ada takdir maf'ul bihnya, lisyarri. Aballahu fi'las syarri, ditulis maf'ul bihnya itu mahdhuf, sudah ma'ruf, yaitu fi'las syarri. Allah itu enggan untuk memberikan keburukan kepada asyummi, jamak dari asyam, orang-orang mulia. Lisyummi, asyummu jamak dari asyammun atau asyammu, orang-orang mulia. Syum artinya orang-orang mulia, jamak dari asyam. Asyam itu satu orang mulia. Al-ulai, yang mereka itu bagaikan ka'annahum, bagaikan suyufun, pedang-pedang. Ajadal qainu, al-qainu bima'na al-haddad, pandai besi. Bagaikan pedang-pedang yang para empu-empunya atau para pandai besinya telah membaguskan siqalaha, menempahnya. Jadi pedang-pedang pilihan. Orang-orang mulia yang mereka itu seakan-akan pedang-pedang yang para pembuatnya itu memperbaiki atau membuatnya istimewa di tempah siqal. Itu proses pembuatannya itu namanya siqal, dibakar, dipalu. Itu harus melalui mekanisme yang sempurna. Pedang itu biar bagus, enggak asal-asalan. Bagaikan pedang-pedang yang para pembuatnya dahulu suatu hari mereka memperbaiki penempahannya, gitu. Maknanya ini adalah pujian untuk kaumnya, bahwasanya Allah itu enggak akan berbuat baik, Allah itu enggak akan memberikan keburukan kepada orang-orang mulia yang mereka itu bagaikan, kalau seandainya pedang itu adalah pedang pilihan. Di antara manusia juga ada yang seperti itu, ada yang manusia-manusia pilihan yang memang Allah berikan keistimewaan dan keutamaan. Syairnya adalah al-ulai. Ini penggunaan isim mausul yang mamdud. Mafhum arti dari bait ini? Memang kalau belajar nahwu, bait-baitnya harus dipahami. Mulai dari situlah nanti akan terdorong dan terpanggil untuk memahami dan menggali bahasa Arab. Kalau sampean belajar nahwu terus bait syairnya gini dibiarkan, ya nanti enggak terpacu, tapi harus difahami. Wa qalu, ucapan musannif walladzina bil ya'i mutlaqan, adapun alladzina
maka ini selalu menggunakan ya. Ai maknanya mutlakon adalah raf'an wa nasban wa jarran, baik dalam keadaan rafa' maupun nasab maupun jar dia selalu menggunakan ya. Wa hiya lughatu ahli Hijaz, ini adalah bahasanya ahlul Hijaz. Wa biajat tanzil, dan dengan bahasa ahlul Hijaz tadi Al-Qur'an turun. Qala ta'ala qala alladziina istakbaru, qala fi'il madhi alladziina wa i'rabnya fa'il, istakbaru silah mausul, mana aidnya? Wawul jamaah. Wa innallaha yuhibbul ladzina wa qawlihi atau wa qawlu innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mereka itu berperang di jalannya dalam keadaan berbaris shaffan. Innallaha, Allah isim inna, yuhibbu fi'il dan fa'il fi mahalli jumlah fi mahalli raf'in khabar inna, alladzina maf'ulun bihi, yuqatiluna fi'il dan fa'il jumlah silah la mahala min al-i'rab, dan aidnya adalah dhamir atau wawul jamaah. Fi sabilihi muta'alliq dengan yuqatiluna sofan sebagai hal. Wa qawlihi alam taro ilal ladzina kharaju, alam taro ilal ladzina kharaju, apakah tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka itu keluar? Alam taro, alam harfu jazmin, taro fi'il mudhari' majzum wa alamatu jazmi hadfu harfil illah wa fa'iluhu dhamir mustatir, wujuban atau jawazan? Wujuban, yang jawazan itu cuma dhamir ghaib saja. Ila muta'alliq dengan taro. Alladzina majrur, alladzina majrur, kharaju silah, aidnya dhamir wawu au jamaah. Wa qawluhu innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang mereka itu bertakwa. Innallaha, Allah isim inna, ma'a ta'alif dengan ta'alif dengan apa, Mam? Ma'a di sini huruf jar, ta'alif dengan na'at mahdhuf, iso apa sah? Mana khabarnya Allah itu mana? Inna Zaidan fid dari, inna Zaidan ma'aliyin. Mana khabarnya? Jar mahdhuf, jar majrur muta'alliq dengan khabar. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi ma'a muta'alliq dengan khabar. Innallaha ka'inun ma'al ladzina taqaw. Itu loh. Falladzina fil mithal al-awwal fa'il wa fil tsani maf'ul wa fil tsalits majrurun bil harf wa fil rabi'i majrurun bil mudhaf. Mana bil mudhaf? Ma'a itu ya, ma'a itu apa? Dhorof. Dhorof atau huruf jar? Dhorof atau huruf jar ma'a itu? Kalau sesuai di sini ya berarti dhorof. Masa dhorof ma'a. Dhorof ya. Dhorof muta'alliq dengan khabar mahdhuf. Dhorof dan jar majrur sama, muta'alliq juga. Wa fi rabi'i majrurun bil mudhaf wa huwa fil jami'i bil ya, sedangkan semuanya menggunakan innal ladzina, enggak ada alladzaina, enggak ada. Enggak ada alladzana, enggak ada. Alladzina semuanya alladzina. Qala wa qawluhu wa qad yuqalu alladzuna fi halatir rafa'.
fi halatir rafa. Kadang juga alladzina ini ada sebagian kaum yang mereka itu menggunakan wawu dalam keadaan rafa, alladzuna. Ai wa fi halatain nasbi wal jarri, dalam kedua keadaan nasab dan jar bil ya tetap. Wa hiya lughatu Uqail, dia adalah bahasanya Uqail, Bani Uqail. Wa yuktabu ala hadhil lughah bila maini. Nah, kalau menggunakan bahasanya Aki Uqail, maka nulisnya itu pakai dua lam. Alladzi itu kan pakai satu lam, walaupun di situ dua kan, karena ada tasdid kan, aslinya dua lam. Tapi terus pakai satu lam. Tapi kalau pakai bahasanya Uqail ini harus ditulis pakai dua lam. Bi khilafi, berbeda dengan alladzi, atau berbeda dengan alladzina, bi khilafihi, kembali kepada alladzina. Berbeda dengan dia ketika fi lughati man alzamahu al-ya, pada bahasa orang yang menjadikannya senantiasa ya mutlaqan. Fa innahu yuktabu bilamin wahidatin. Kalau bahasanya Al-Hijaz menulisnya dengan satu lam saja. Taqulu ja'al ladzuna qamu wa ra'aitul ladzina qamu wa marartu bil ladzina qamu. Bedanya kalau bahasanya Uqail lamnya dua. Qala syairun, berkata penyair dari kalangan mereka, ada yang menisbahkan kepada Rubah, ada juga pada yang lain. Ini syair ini banyak yang mengucapkannya, jadi nisbahnya enggak jelas. Nahnul ladzuna sabbahus sabaha yauman nukhaili gharatan milhaha. Kamilah orang yang mereka itu datang cepat di pagi hari pada hari Nukhail untuk menyerang bagaikan hujan yang deras. Gharatan maf'ul li ajli i'rabnya. Gharatan artinya menyerang di pagi buta, itu namanya igharah. Menyerang musuh di saat musuh masih dalam gelap terlelap, itu namanya igharah. Milhaha dari kata-kata alahal mator, hujan yang deras. Jadi kamilah kaum yang mereka itu sabbahu, bersegera datang, as-sabaha sebagai dhorof, di pagi hari. Sudah sabbahu ditambah lagi sabaha. Sabbahu itu artinya bersegera. Budal kasih itu namanya sabbahu, budal kasih. Sabaha untuk perang, sabbahus sabaha yauman nukhaili. Nukhail jamaah tasghir dari nakhl maudhi'un bisyam. Nukhail tasghiru nakhlin maudhi'un bisyam, sebuah tempat, sebuah nama tempat di Syam pada perang Nukhail. Tujuannya adalah untuk gharatan, mengagetkan musuh, menyerang saat musuh masih belum siap, milhahan dengan pasukan yang deras bagaikan derasnya hujan. Syahidnya di sini menggunakan alladzuna, nahnul ladzuna sabbahus sabaha yauman nukhaili gharatan milhaha. Fa nahnu mubtada wal ladzuna khabaruhu was sahih annahu mabniyun, dan yang sahih, pendapat yang sahih, alladzuna ini adalah mabni, karena ada yang berpendapat alladzuna ketika menggunakan bahasanya Uqail maka itu mu'rab. Maka yang sahih yang dirajihkan oleh syarih sini dia adalah mabni, ji'abi didatangkan dengannya, dibawa ala suratil mu'rab. Memang bentuknya mu'rab, secara wajah dia itu mu'rab, tapi aslinya dia itu mabni. Wa dhahir bina'u 'alal wawi, dan yang dhahir dia itu mabni dengan wawu fi halatir raf'i, pada keadaan rafa dia itu mabni dengan wawu, wa 'alal ya'i fi halatain nasbi wal jarri, dan dalam keadaan nasab dan jar dia mabninya dengan ya. Wa qawluhu wa qad tuhdhafu ya'uha ay qad tuhdhaful ya'u min hadhihi thalathati. Kadang ya-nya dari tiga, allati, allai dan allawati, itu kadang dihapus ya-nya. Min hadhihi thalathati wa tabqal kasratu dalilan 'alaiha, dan tersisa kasrah sebagai bukti bahasanya di sana ada ya yang terbuang. Fa yuqalu allai pendek, wallati wallawati pendek-pendek semua karena ya-nya dibuang.
Wa qad quri'a qaulu ta'ala, dan telah dibaca oleh sebagian qurra firman Allah Subhanahu wa taala, wallai ya'isna, bacanya mereka wallai ya'isna. Ada juga yang baca wallai ya'isna bil wajhaini, dibaca dengan dua, ada yang dibuang yaknya, ada yang diisbat yaknya. Walam yukra fi sab'ati qaulu ta'ala, adapun firman Allah yang lain wallati, ini enggak ada yang membaca dari para qurra as-sab'ah, dari 7 bacaan tidak ada yang membuang yaknya, semuanya tetap wallati yatinal fahisyata, dan para wanita-wanita yang mereka itu mendatangi perkara-perkara keji itu zina. Illa bi itsbatil ya. Kalau dalam ayat An-Nisa tidak ada qurra sab'ah yang membuang yaknya, semuanya membawa ya. Illa bi itsbatil ya, tidak ada yang membaca kecuali dengan yaknya tetap. Wa qawluhu nahu alhamdulillah ila akhir, ini adalah amthilatuh, ucapan musannif mulai dari alhamdulillah, itu semua adalah sebagai contoh-contoh isim mausul. Hadhi ba'du amthilatin nassi minal ismil mausul, itu semua adalah termasuk contoh nas dari isim mausul. Falladhi fil mithalil awwal lil mufradil alim wa huwa sifatun lillah. Alladhi alhamdulillah itu. Wallati fi tsani lil mufradil muannats wa ya mudhafun ilaih. Mana? Qad sami Allahu qaulal lati. Walladani fi tsalithi lil mutsanna al mudzakkar. Alladani pada contoh yang ketiga yaitu mana? Walladani ya'tiyani minkum, itu adalah fi halat rafa' wa huwa mubtada, i'rabnya mubtada. Walladaini fi rabi lahu fi halatin nasb wa huwa maf'ulun bihi. Walladaini Rabbana arinal ladaini, itu maf'ul bih. Walladzina fil khamis, ada yang kelima contoh walladzina ja'u min ba'dihim li jamil mudzakkar wa huwa mubtada. Wallai, contoh yang keenam fis sadis, mana? Wallai ya'isna minal mahid li jamil muannats wa huwa mubtada. Wallati fis sab, yang ketujuh li jamil muannats aidan wa huwa mubtada. Mana contohnya? Wallati ya'tinal fahisyah. Wa taqulu fil mutsanna al muannats, kalau kamu ingin bikin contoh dalam mutsanna yang muannats, ja'atil latani qamata wa ra'aitul lataini qamata wa marartu bil lataini qamata. Aku atau telah datang dua wanita yang mereka berdua telah berdiri. Dan aku melihat dua wanita yang mereka berdua telah berdiri, dan aku melewati dua wanita yang mereka berdua telah berdiri. Wa taqulu fi mithalil lawati ja'atil lawati kumna wa ra'aitul lawati kumna wa marartu bil lawati kumna. Telah datang para wanita-wanita yang mereka itu telah berdiri, dan aku melihat para wanita-wanita yang mereka itu telah berdiri. Wa marartu, dan aku melewati para wanita-wanita yang mereka itu telah berdiri. Wa qad taqaddama misalul ula wal laduna walhamdulillah, telah terdahulu contohnya ula wal laduna dalam bait syair. Ini selesai kita dari isim mausul yang nas, yang di penggunaannya sudah ada di sekat-sekatnya. Tinggal insyaallah mausul yang mustarak ada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Semoga dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.